Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lili Saiful Ahmad. Salam Cahnom, salam Parekraf Indonesia. Saya bersama dengan Mas Lurah Jatimulyo, yaitu Kalurahan Jatimulyo, Kepanewon atau Kecamatannya Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang kita baru berada di objek wisata Gua Kiskendha. Gua Kiskendha. Orang perlu dibahasake lain-lain ya. Enggak, harus namanya Gua Kiskendha. Kiskendha. Gitu. Nah, ini Gua Kiskendha ini sebenarnya dari sejak saya kecil itu saya sudah tahu. Dulu sering datang di sini diajak sama orang tua saya, bapak, abah, ibu saya itu datang muter-muter. Tapi memang situasi dan suasananya sudah berbeda. Ini berkembang pesat, ada banyak tempat-tempat untuk permainan dan sebagainya yang ini bagus untuk berwisata keluarga tentunya. Nah, sejarahnya dan ada cerita-cerita apa saja ini Mas tentang Gua Kiskendha ini? Kalau saya itu mendengarkan sejarah dari orang tua saya sendiri, para sesepuh, bahwa Kiskendha ini memiliki nilai sejarah tersendiri, yaitu sebelum Jumenengan HB9 itu kan lenggah di sini dulu, sehingga itu menjadi sebuah sugesti dan motivasi dan spirit tersendiri kepada masyarakat Jatimulyo. Dari itu kemudian tahun 83, saya masih kecil waktu itu dibuka oleh provinsi, pada waktu itu istilahnya provinsi. Masih provinsi ya, betul. Sehingga ini menjadi aset provinsi, tetapi pengelolaannya itu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Sejarahnya seperti itu. Kalau sejarah wilayahnya Jatimulyo. Wilayahnya Jatimulyo. Nah, kalau sejarahnya Kiskendha, kebetulan juga di sini itu ada dalam Ramayana itu kan ada cerita Keraton Gua Kiskendha, Sugriwa Subali, dan kebetulan ini kemudian ketika di dalam gua itu, ketika kita lihat apa yang ada di dalam gua itu juga hampir sama dan mirip-mirip kayak yang ada di cerita Ramayana itu. Kemudian di sini ada cerita Sugriwa Subali. Oke. Itu gimana tuh ceritanya? Nek dikoneksi sama cerita wayang gimana? Ini kebetulan begini, sahabat-sahabat semua. Di pewayangan itu kan banyak sekali cerita-cerita. Nah, kebetulan beliau ini adalah selain menjadi lurah, itu adalah seorang dalang. Tentunya bisa menceritakan banyak hal tentang cerita pewayangan. Monggo Mas Lurah gimana? Kalau dihubungkan dengan cerita pedalangan, ini kan termasuk dalam babat Ramayana. Kan ada Mahabharata dan Ramayana. Ini kan Ramayana, terus ceritanya ya Sugriwa Subali itu mulai dari Dewi Sinta hilang, dicuri oleh Rahwana, kemudian ada Sayembara, sama Prabu Rama, ini yang diceritakan di relief ini ya. Itu raja sini, Lembusura Mahesasura, itu mau melamar Widodari, itu terus Dewa membuat sayembara, siapa nanti yang bisa mengalahkan Raja Lembusura Mahesasura yang mau melamar Widodari itu akan mendapatkan atau akan diperistrikan dengan Widodari itu. Nah, Sugriwa Subali ikut sayembara itu dengan satu catatan, nanti kalau darah merah itu mengalir, yang mati adalah saya. Kalau Subali, kalau darah putih yang mengalir, yang mati adalah Raja Kiskendha ini. Nah, ternyata darahnya kan yang mengalir merah sama putih. Nah, Sugriwa adiknya taunya itu kan darahnya kakaknya mati bareng sama musuhnya. Guanya ditablek. Terus mau keluar dari gua kan jebol gua, di dalam sana ada namanya Semelong dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang kemudian kita gunakan untuk cerita Sendratari Sugriwa Subali. Yang sekarang sudah menjadi salah satu ikon budaya di Kulon Progo. Itu lahirnya di sini di Kiskendha tahun 2015. Jadi kalau mau diurut-urut ke itu juga gimana ya, tapi nyatanya kok mirip gitu ya.
Itu janjane gimana itu? Kalau cerita wayang itu kan memang ada banyak ilustrasi-ilustrasi yang dalam keseharian itu betul-betul muncul. Iya. Ya. Berarti di dalam itu ada banyak tempat-tempat yang terbagi. Iya. Ada apa aja itu di situ? Misalnya ada pancuran manik. Ada pancuran manik itu ya di dalam itu ada semacam kayak pancuran yang abadi gitu. Terus mengalir terus gitu. Itu terus ada kedatonya Lembu Suro Maesa Suro. Ada alun-alunnya. Terus ya seperti sebuah negara. Jadi ada tempat untuk apa itu? Ini lumbung pangan. Pasarnya ada. Pasarnya ada di dalam itu. Pasarnya ada, terus ada untuk keseniannya namanya seteledek itu. Terus untuk para kesatrianya namanya kesuman. Untuk pangannya namanya itu ada selumbung. Ada namanya juga santri tani. Oh, santri tani. Ya. Istilahnya santri tani itu gimana? Itu nganu memang di situ kan tempatnya para dulu mungkin para murid-murid untuk berdoa untuk mujadah untuk pertanian. Iya, itu di dalam sana, di dalam gua sana. Jadi kalau kita masuk itu sampai mentok sana. Iya. Itu berapa kilo? Wah, itu saya tepatnya kurang tahu itu kan mana. Pernah jenengan masuk sampai mentok. Sering ya. Sering. Tapi kalau masuk harus pencahayaannya harus pakai senter ya atau pakai. Itu kan ada listriknya kalau ke dalam. Tetapi kan kita pakai cadangan ya senter ini senter tangan atau senter kepala itu. Oh iya. Gitu. Jadi sampai ke sana. Jadi dengar-dengar ini Mas Lurah juga sering berdoa atau mujadah di sana. Jadi mencari tempat atau lokasi yang hening untuk agar supaya dalam berdoa menjadi lebih tenang. Biasanya di Pertapan Kesuman. Kalau yang macam kayak Mas Lili yang muda-muda gini biasanya di Pertapan Kesuman. Itu kalau masuk berapa menit kira-kira kalau jalan kaki gitu? Ya 10 menit lebih. 10 menit tuh ya aduh ya. Panjang itu Iya. Lebarnya kurang lebih sekitar 1 meter 1,5 meter ya. Iya. Untuk terus nanti biasanya gitu. Kalau kita mau masuk itu kalau kan di luar kita uluk salam lah di sini. Ya uluk salam kita mau masuk nanti terus kelelawarnya itu keluar semua. Ribuan kelelawar. Oh gitu. Dan kalau kelelawar di sini sekalipun itu ribuan tapi kan masyarakat di sini punya keyakinan itu nggak boleh kita ganggu, tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita konsumsi. Kalau dikonsumsi itu bahasanya kita diperbolehkan, tetapi 1 tahun kan hanya sekali. Dan itu tidak boleh diperdagangkan. Ada upacara atau bagaimana? Enggak. Cuman itu kan tidak boleh diperdagangkan. Jadi misalnya dapat kelelawarnya berapa ratus ekor. Ya terus nanti ada anak kecil itu biar sehat kan, anak kecil itu daging kelelawar dikasih. Kadang-kadang memang buat obat ya. Obat itu terus ada yang dari sana nanti minta gitu, nggak boleh diperjualbelikan. Oke. Dibagi habis gitu. Oh iya. Jadi di sini juga ada juru kuncinya ya. Iya, Mbah Hadi Slamet. Mbah Hadi Slamet nanti. Iya. Tadi sudah ada fotonya, nanti bisa ditampilkan di sini fotonya. Dan kalau menurut kami memang Kiskendo itu menurut kami adalah sebuah di Jatimulyo itu semacam kayak sumbu energi gitu, semacam jantungnya Jatimulyo, bahkan mungkin termasuk porosnya Kulon Progo. Suralaya, Kiskendo. Ya itu Suralaya sama Kiskendo, ada Gunung Lanang di sebelah sana itu menurut ceritanya orang tua. Kalau cerita itu kan ini termasuk jantungnya Jatimulyo dan Kulon Progo, dan menurut kami ini kan ibaratnya sebuah kerajaan. Jadi kami nggak sembarangan gitu. Ya. Nah terus mungkin ada pernah cerita-cerita yang agak mistis atau gimana? Pengalaman itu ketika bapak saya itu disuruh ngruwat dulu di sini. Diperintah oleh HB9 itu disuruh ngruwat
bapak saya ngruwat dengan lakon Sugriwa Subali itu. Dalang juga ya Bapak dulu? Nggih, bapak kula dalang sepuh Asmo Pak Cipto Subali. Pak Cipto Subali itu Yes. bapaknya beliau, dan akhirnya beliau juga jadi dalang juga. Iya. Namanya Pak Andri Sujoto. Iya, itu. Gimana Pas ceritanya tuh? ngruwat itu, pas ritual ruwatnya kan dalang itu kan duduk gini ya. Itu di depan dalang itu kan ada kelabang, apa itu kelabang tahu? Kelabang yang besar namanya babak salu kalau di sini. Yang udah kelabang itu yang satu ada ular gitu. Nah tapi bapak saya tuh nggak lihat kalau itu ada ular sama kelabang. Jadi orang-orang itu pada geger, ya bapak saya santai aja nganu apa terus ritual ruwatan gitu. Terus katanya orang banyak itu kalau bapak saya itu mau nubruk itu akan menjadi sesuatu apa, tapi kan ya bapak saya kan fokus di ruwatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang kalau di Keskendo ini nggak bisa kita itu asal-asalan. Dulu di sini pernah ada gelar potensi budaya. Nah di sini tuh ada upacara namanya bubrah kawah. Bapak saya yang suruh nampilin upacara bubrah kawah itu upacara adat untuk pernikahan yang ragil nikah sama ragil, mbarep nikah sama mbarep, atau mbarep nikah sama ragil, atau ragil nikah sama mbarep. Karena hanya untuk sebuah pertunjukan bubrah kawah, itu bapak saya bilang ya digaweke nganu, gaweke jenang. Selamatan. Tapi kan karena ini hanya untuk sebuah gelar budaya, itu enggak usah lah, enggak apa-apa. Nah salah satu paragonya itu cuma kena ini cuwilan apa itu genting itu segini di kakinya, kaki di jempol itu dua arah, nggak bisa wis nggak bisa, akhirnya sampai RSUD Wates. Banyak kalau kejadian di sini itu banyak. Termasuk yang di atas sana sing jamur itu sampai di polis land. Itu karena memang kalau di sini ada ular atau ada apa, udahlah nggak usah dibunuh. Itu punya banyak kejadian fatal. Banyak kalau di sini. Nah, salah satunya ya di sini itu sekalipun musim kemarau, nek basane wong kene nek digantungi gong, maksudnya digantungi gong itu di ono kesenian ditabuh ya apa, pasti minimal tuh kabut gini, turun gini langsung. Itu sekalipun musim kemarau loh. Sekalipun musim kemarau. Apa? Pokoknya Keskendo ada kegiatan itu minimal kabut, itu minimal itu musim kemarau. Pasti ada ya. Jadi tanda-tanda alamnya tetap muncul ya. Jadi menurut kami sebenarnya Keskendo ini, kalau mungkin Mas Lili juga di kedinasannya Mas Lili nanti bisa memberikan sebuah masukan. Di sini itu lebih tepatnya kan religi. Oke. Jadi tidak bisa di sini itu dikatakan wisata alam atau wisata apa. Ini religi, ini sebagai tempat kita berdoa. Nah dari religi dan dari religiusnya sini itu nanti kita semua dapat berkah. Ada yang jualan, ada yang begitu. Jadi multiplayer effect ya. Iya, memang betul itu tadi kameramennya aja sudah mau masuk gua itu mungkin agak lupa salam kayaknya. Iya. Mungkin loh ya. Ya sama sedikit mau coba-coba juga. Oke, tapi sudah disembuhkan tadi, sudah dipamit ya sama yang Mbah Hadi Selamat, Pak Mbah Hadi Selamat yang juru kuncinya. Ya. Dan ini sudah baik. Nah, terus harapan-harapannya itu tadi kan diceritakan bahwa selain ini menjadi konsep yang wisata religi ya. Nah, ada hal lain nggak? Mungkin dari infrastruktur, mungkin dari konteks pengelolaan, pemberdayaan masyarakatnya, mestinya bagaimana harapan-harapan? Kalau dari konteks infrastruktur ya kita berterima kasih kepada jajaran terkait, baik dinas gubernur, dinas pariwisata provinsi, DPRD DIY yang selalu mensupport kami. Infrastrukturnya sudah baik, bagus. Menurut kami yang memang harus lebih dipus itu adalah pengelolaan dan SDM-nya. Nah kemungkinan kalau akan lebih bisa itu, kalau mungkin ini bisa di pihak ketiga di pihak ketiga kan. Pihak ketiga ini dalam arti kan ini di wilayah Jatimulyo. Ini kan BUMDes Jatimulyo. Oh iya, Nah, kalau selama ini mungkin retribusi masuk ke Pemda atau kemana ya? Ke Pemda. Nah mungkin
BUMDes Jatimulyo bisa mungkin dengan prosedur birokrasinya gimana, lelang atau gimana, ini dikelola oleh BUMDes. Kemudian ya nanti BUMDes hubungannya sama Pemda Kulon Progo. Gitu. Dan ini terbukti memang bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat di seputaran. Karena begini, yang tahu Kiskendho itu kan kami. Betul. Karena kadang misalnya membuat gambar arsitek, tapi kan kadang arsitek yang datang ke sini tuh nggak tahu karakternya, historisnya, sejarahnya, sehingga dia membuat skema bangunan itu tidak sesuai dengan apa rohnya di dalam sana. Akhirnya ya cuma gitu aja. Jadi iya. Dan percaya nggak percaya itu ada kejadian. Iyalah, ya waktu pembuatan relief ini. Nah itu pas dulu kan itu Lembu Andini itu di situ. Iya, Lembu Andini yang itu sapi yang buat contoh gambar itu jadi nek dulu lingarannya ya sapi gila gitu. Oh, ngamuk gitu langsung. Ngamuk gitu. Terus di sana, di atas sana itu ada sama dibuatkan patung naga yang sangat besar gini, ambruk. Terus di sini dulu buat melihara kijang nggak jadi, mati kolam di situ buat pelihara lele nggak jadi. Saya tanya sama orang tua itu, kok diingoni kidang ra iso piye to Mbah Pakde? Ayo karang keraton kok alun-alune, kalau untuk hewan kan banyak kotoran toh. Iya, betul. Alun-alun kok diingoni kan nggak cocok ya. Kadang ya itu tadi konsepnya ini cocok karo rohnya di dalam sana. Artinya ada kemungkinan bahwa secara wadak atau secara yang terlihat di kacamata umum itu berbeda dengan sesuatu yang tersimpan. Jadi mestinya ini frekuensinya disekrup di pas gitu kan. Jadi, misalnya di sini mau gawe musola di sini nggak bisa asal-asalan. Menyesuaikan historisnya Kiskendho. Itu pohon jeruk. Ya. Itu jeruk gulung. Itu kan dulu pertama kali Sultan memberikan oncor. Oncor kan kalau mau masuk gua dulu kan pakai oncor. Penerangan di pakai. Itu kan oncornya itu ditaruh di situ. Oncor satu itu namanya unduk. Nah unduknya di situ. Nah kita bikin oncor yang lain itu ya dari bambu di sekitar sini. Tapi nggak boleh ninggalin yang satu. Nah pendekatan seperti ini kan kadang yang tidak dipahami itu yang lebih tahu kan kita. Nggak musola di sini ya harusnya musola di sini itu ya musola seperti zaman-zaman ya tetap batu. Terus ada airnya yang mengelilingi. Gitu. Jadi set plan-nya itu harus disesuaikan dengan alam di sekeliling sini. Misalnya mau bikin amphitheater, ada yang standar internasional pertunjukan. Ya di sini ya konsepnya harus bekas kerajaan. Batu-batu gitu loh. Iya, menarik banget. Itu kayak tadi jenengan dulu bikin itu ya pakai kayu-kayu itu. Wah, pertama itu kita ngerintis Sendratari Sugriwo Subali itu kan anak-anak itu rombongan saya, komunitas wong sepele. Jadi komunitas wong sepele itu jadi beraji. Ya kita kan terbentur anggaran ini kalau harus pakai rejing ngusung dari mana, nanti dari sana sampai sini masih langsir kan belum ada jalan itu. Langsir udah. Jadi teman-teman saya komunitas JTA, wah ini JTA, Juragan Tanpa Alat. Juragan. Ini teman-teman itu punya komunitas JTA. Balu ini. Juragan Tanpa Alat. Orang dia apa-apa ning iso ngatur sapa-sapa. Oh iya. Sama komunitas saya wong-wong sepele itu. Jadi digeraji, langsung dibikin blabak, terus diusungi nganggo Tamiya, langsung dipasang jadi panggung. Jadi dari hutan sana digeraji langsung jadi panggung untuk pertunjukan Sugriwo Subali. Kok Tamiya itu apa istilah? Tamiya itu mobil yang cuman kayak seleb pari itu loh. Itu kan dulu kita punya angkutan ya JTA Juragan Tanpa Alat itu cuma mobil 4 gini. Terus sederhana seadanya gitu ya. Yang belakang buat nganu barang-barang gitu ya, cuma gini aja udah gini, setir ini
satu terus belakang los gitu. Udah itu pakai Tamiya istilahnya gitu. Jadi pokoknya full AC ya? Iya, tapi itu 2014 ketika kita masih ingin bangkit dari wah, dari wong Jatimulyo ajek mung dicap itu wong. Gimana itu? Kok termotivasi begitu gimana dulunya? Ya, bosen to disepelekke wong terus. Oh iya iya. Mosok ajeng nganggreni wong gunung, wong gunung. Terus wah iki saya bilang aku iki biyen anom iki kok ngono. Saiki dadi kaya ngene. Ya do bareng-bareng. Ya sapa ngerti adik ono manfaate nggo wong liya kan. Udah gitu aja. Lalu memotivasi teman-teman ya sing isane ngraji ya ngraji. Bahwa hidup ini kan hanya beda tugas. Oke, betul. Kita itu satu sak kanca. Wong-wong sepele iki sak kanca. Ning wong-wong sepele iki nugaske aku dadi lurah. Ya aku dadi lurah, kowe dadi tukang graji, kowe dadi tukang deres, kowe dadi tukang ngarit. Tapi kan kita kerja tim. Ayo. Apa sing iso Jatimulyo? Luar biasa. Karena ya kalau kita apa-apa kan totalitas toh Mas Lili. Betul, betul. Kalau mohon maaf ya, misalnya dadi pamong nang gunung nang desa, ketika kita bicara dengan materi ya mohon maaf mungkin tidak seperti yang dibayangkan toh. Iya. Lah sisan-sisan pengabdian iki ya totalitas nek ora apa-apa ora totalitas ini nek cara bapak saya. Nyekel welat utawa mangan semprong kene ora nyekel welat iki nek ora digegem sesan, mangan semprong nek ora dimamah sisan mah menurut cara tok. Iya, iya. Jadi apapun itu kalau tidak totalis mah ora enak dipangan, ora kena rasake. Buktinya ndak ada. Iya. Ini luar biasa ini sahabat. Ini banyak ngaji kita, belajar sama beliau dari pengalaman. Enggak belajar, ming beda tugas. Oh, tugasnya aku disyuting kayak gak nyuting. Gitu. Nah, itu jadi pada intinya semua itu bisa menjadi baik itu kalau fokus total dan itu merupakan kerja tim. Ilustrasinya salah satunya begini. Kerja tim. Ban itu atau mobil atau motor itu kalau pentilnya ndak ada, ya, bannya ndak bisa jalan, iyalah. Gembos, ya kan? Nah, artinya sekecil apapun peran dari teman kita yang ada di sekeliling kita itu merupakan sebuah komponen yang nggak bisa untuk menjadi sukses. Contohnya saya itu mayang sukses, suksesnya bukan karena saya, yo mergo tukang genset sing celumut, katoke semene iki wis lumut wis mangan sego bungkus li turu sak klarah-klarah karena sekali genset itu error, kabeh hancur, Pak. Iya. Itu yang kedua sopir karena telat 10 menit ya wis geger. Itu. Jadi itu kalau saya sistemnya ya itu hidup ini hanya beda tugas, kerja tim tanpa kasta. Luar biasa. Nah, kembali ke Keskendo, ini harapannya tadi sudah disampaikan bahwa nanti sebisa mungkin kalau seandainya memang secara aturan tata laksananya nanti bisa diatur, ini berharap agar supaya dikelola oleh BUMDes dari Jatimulyo. Nah, nanti semoga ini juga segera bisa dilaksanakan. Nanti saya sampaikan sama teman-teman yang ngurusi pariwisata kan di teman-teman Komisi B, dan saya juga akan sampaikan sama Pak Kepala Dinasnya itu apa hal-hal ini dan di mana lagi apa lagi? Harapan saya pemberdayaan. Jadi ketika ini jadi ketika ini asetnya aset mungkin bukan aset desa atau pengelolaannya bukan di kami, tetapi ya ketika ada kegiatan di sini, ada event di sini, melibatkan masyarakat pemberdayaan. Kalau di sini bisa ada mampu, kenapa ya harus datang dari jauh-jauh kan itu. Jadi judulnya keberpihakan ini sahabat Cahanom dan sahabat Parekraf semua. Jadi kesuksesan dari sebuah wilayah, tempat atau objek wisata ataupun apapun juga itu ya harus ada keberpihakan. Niku ya, lagi wonten lorong pendek Pak, lorong pendek kita kedah menunduk ingkang langkung pendek. Terus dumugi pertigaan pertama itu mulai barang itu Pak, mulai. Itu sing istilah apa Mbah? Sing pertigaan istilahipun yen pun bayang aku tapi pun pragaken di dalem. Alun-alun sebagai ruang tamu. Pendopone keraton Keskendo. Lajeng niku wonten jalan loro Pak. Di antara perjalanan itu yen pun apa ya dianggap kanan kiri. Nggih. Niku bedanipun Pak Nindawu. Ingkang kiri arah kiri ngedan, arah pun mengidul kok. Dul sepanjang perjalanan
sebagai stalagmit terlalu banyak. Oh, nggih. Terus jalan niku sawetara ra dilunu, Nggih. gesek sampai punika. Nggih. Wonten lubang tembus ingkang dalam mriku kangge jebul. Nggih. Melong. Oh, sing kagem jebol Bali nggih. Terus ingkang kanan iku bentenipun, Pak. Batu sedaya saking perdikan wau pedhut hidung boten wonten tetes baru tinggal pun sedaya batu alus. Oh, saged ya. Saged ngaten, Pak. Bisa ya. Itu wonten dadi stalagmit niku nek critane nek saya lho. Nggih. Iki kula dhewe ya sak resipun mboten mangertos Nggih. Pak. Nggih. Amung kemawon para sepuh ninggalke dening lan Nggih. wonten stalagmit. Satu kali ngeten jejer, Pak. Nggih. Niku yang critane niku lidah Maesasura, lidah Lemsura. Sinarempun amati toya menika asal mula saking pori-pori batu ngumpul netes. Nggih. Nah, menika bagi para ulama sinebut pawista. Senajan saiki ora iso